Shalom Jemaat Home Ministry dimanapun berada. Kita kembali dalam ibadah online Home Ministry. Kita akan sama-sama menyiapkan hati, pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, serta kita akan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji, membesarkan, memuliakan namanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan, perlindungan buat setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa pandangan mata Tuhan tidak pernah sedetik pun terlewat daripada kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau ya Tuhan. Mungkin ada banyak permasalahan-persoalan yang kami hadapi, namun satu hal yang kami tahu, bahwa Bapa yang kami sembah, Yesus Tuhan yang kami sembah, adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Melalui ibadah online Home Ministry pada saat ini ya Bapa, kami rindu dikuatkan oleh Engkau. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik, pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Kami buka ibadah Home Ministry di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Kita mau bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kita. Kerinduanku Tuhan berada dekat-Mu ya Bapa. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan. Kerinduanku selalu serahkan hatimu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagimu. Aku menyembahmu Yesusku yang ada di tatamu-Nya. Aku memujimu dengan sebab hatiku.
kerinduan kami berada dekat-Mu ya Bapa. Kerinduanku berada dekat-Mu, berada dekatmu Tuhan. Oh kerinduanku, Kerinduanku selalu senangkan hati-Mu, selalu senangkan hatimu. tak pernah ku bayangkan Hidupku tanpamu, yang menjadi hasratku, yang menjadi hasratku, menyanyikan pujian bagi-Mu. Aku menyembah-Mu, Yesusku, Yesusku, yang ada di tata-Mu ya. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Aku menyembah-Mu, Yesusku, Yesusku, yang ada di tata-Mu ya. aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu, Ku menyembah-Mu selalu. tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Aku menyembah-Mu, Tuhan. Aku menyembah-Mu, Yesusku, Yang ada yang ada di tata-Mu di ya. dalam ya. Oh Yesusku, Memuji-Mu dengan segenap dengan hatiku, segenap hatiku. mau menyembah-Mu, Tuhan. Menyembah-Mu Selalu tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu,
di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan jika Tuhan Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih. Lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita lebih dari pemenang, amin. Kita percaya bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang sangat memperhatikan kita. Bapa yang mengenal pribadi kita sebelum kita ada di dunia ini. Mari bilang sama Bapa bahwa aku mengenalmu lebih dari siapapun ya Bapa. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Oh. Tak peduli masalahku, Engkau tetap
Mari sama-sama nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Cuma Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom, selamat siang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6 mulai ayat yang ke-48 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup. Nenek moyang kamu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal,
dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang maha baik. Engkau adalah Tuhan yang maha mulia, Engkau adalah Tuhan yang maha kudus. Saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami, diamkan suara hati kami. Biarlah suara firman Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini. Pakai hamba-Mu, biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ketika firman-Mu diberitakan, kuasa firman-Mu sanggup untuk menyembuhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa firman-Mu sanggup untuk memulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa firman-Mu sanggup untuk memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan melanjutkan khotbah tentang perjamuan kudus. Tentang perjamuan kudus sebagai perjanjian baru yang diikat oleh darah Tuhan Yesus sendiri, atau yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus sendiri, di mana saya sudah sampaikan bahwa perjamuan kudus itu adalah bukti bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Dia membuat perjanjian untuk kita, atau membuat perjanjian kepada kita. Jadi kalau kita berbicara tentang perjanjian baru terkait dengan perjamuan kudus, itu adalah perjanjian Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, saya sudah membahas bahwa apa makna perjamuan kudus terkait dengan perjanjian baru yang Tuhan berikan. Saya sudah sampaikan beberapa poin kepada kita bahwa lewat perjamuan kudus itu Kristus menjadi korban keselamatan untuk kita. Dia menyerahkan dirinya sebagai korban keselamatan untuk saudara dan saya, dan sekaligus juga dia menjadi imam buat saudara dan saya. Hari ini saya akan melanjutkan khotbah tentang perjamuan kudus itu. Dan dari ayat yang kita baca, kita melihat bahwa dengan tegas Tuhan kemudian menganalogikan bahwa perjamuan kudus itu berkaitan dengan tubuh dan darahnya. Saudara, kalau kita baca ayat ini kemudian mengakibatkan pertengkaran. Perkataan-perkataan Tuhan tentang roti hidup, tentang penyatuan dengan tubuhnya, tentang siapa yang makan dagingnya dan minum darahnya, itu mengakibatkan pertengkaran bagi orang Yahudi. Orang Yahudi kemudian berkata kepada Tuhan Yesus, dan di antara mereka sendiri sambil mereka bertengkar, mereka berkata, bagaimana ini? Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Saudara, ini bagi orang Yahudi mustahil. Sama juga dengan sejarah orang-orang yang hidup setelah zaman Yesus, di mana kemudian mereka berpikiran bahwa kalau orang Kristen itu adalah kelompok orang-orang kanibal karena mereka memakan daging manusia. Saudara, pada zaman Nero, ketika kemudian orang Kristen dianiaya, orang Kristen ditangkap, orang Kristen dibunuh pada zaman itu, orang Kristen ditangkap, dianiaya di kota Roma pada saat itu dengan tuduhan bahwa orang Kristen itu kanibal. Kenapa? Karena mereka memakan daging
dan meminum darah Yesus. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan kepada saudara, memahami perjamuan kudus ini sangat penting. Karena sudah banyak yang mati, sudah banyak yang menjadi martir, sudah banyak yang menjadi syahid karena masalah perjamuan kudus ini. Oleh karena itu, mari kita lihat pada ayat yang ke-56. Kita akan mulai dari titik ini. Ayat 56 firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, ketika kita bicara perjamuan kudus, maka kita sedang berbicara tentang penyatuan tubuh. Ketika kita berbicara tentang perjamuan kudus saat ini kita akan melihat, maka kita akan melihat bersama dan memahami bersama bahwa perjamuan kudus itu artinya penyatuan dengan tubuh Kristus. Kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Apabila kamu makan dagingku dan minum darahku, maka ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, kata Tuhan. Jadi perjamuan kudus ini secara langsung dinyatakan oleh Tuhan adalah bagian dari penyatuan tubuh itu, saudara. Mengapa harus terjadi penyatuan tubuh? Mari kita pahami bersama. Kalau saudara baca Injil Yohanes ini, khususnya Yohanes pasal yang ke-6 ini, konteksnya terkait dengan orang-orang yang datang kepada Yesus ketika itu, setelah Tuhan Yesus mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang, saudara, dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Kemudian mereka datang kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan, sedemikian rupa mereka mengejar Tuhan, akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, mereka kemudian dengan antusias bertanya kepada Tuhan, kenapa kamu menghilang? Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu kemudian tiba-tiba meninggalkan kami setelah mujizat yang luar biasa? Karena kalau kita baca mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, maka kita akan melihat di akhir cerita orang-orang pada saat itu, orang banyak pada saat itu ingin kemudian mengangkat atau mendaulat Yesus supaya dia menjadi raja. Tapi kemudian Tuhan pergi menghindar, Tuhan pergi kemudian menjauh. Karena bukan itu yang menjadi tujuan Tuhan. Karena itu orang-orang datang mencari Yesus. Ketika mereka mencari Yesus, maka Yesus kemudian berkata bahwa kamu mencari aku bukan karena maksud yang lain. Kamu mencari aku karena kamu telah makan roti mujizat itu dan kamu telah menjadi kenyang. Dan Tuhan kemudian berkata selanjutnya bahwa sebaiknya jangan karena kamu makan roti sehingga kamu menjadi kenyang, tapi sebaiknya kamu mencari pekerjaan-pekerjaan yang membuat kamu kenyang selama-lamanya, di mana kamu kenyang untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Mendapatkan bagian dalam kekekalan. Nah, saudara, dalam konteks inilah maka kemudian Tuhan selanjutnya berbicara bahwa kalau kamu makan roti yang diberikan oleh nenek moyangmu, yaitu roti mana itu, maka kamu akan lapar. Tapi kalau kamu makan roti yang aku berikan, roti yang turun dari sorga, maka kamu tidak akan lapar selama-lamanya. Wow. Pada saat itu orang-orang Yahudi kemudian berkata, Tuhan, kami mau roti itu. Dan Tuhan Yesus kemudian berkata, roti aku maksud itu adalah roti hidup, yaitu dagingku akan kuberikan untuk hidup dunia. Ketika Tuhan berkata bahwa roti yang dia maksud itu adalah dagingnya yang dia berikan untuk hidup dunia dan harus dimakan oleh orang-orang, bahwa itu menjadi roti hidup yang telah turun dari sorga, maka orang Yahudi berkata, siapa dia? Bukankah dia Yesus yang orang tuanya kita kenal? Bukankah dia Yesus yang orang tuanya adalah Yusuf dan Maria? Bukankah dia adalah Yesus yang sehari-hari kita tahu kehidupannya?
Dan siapa dia yang berani berkata bahwa dia telah turun dari sorga? Saudara, karena itu Yesus kemudian berkata bahwa kalau kamu tidak diberikan Bapa kepadaku, maka kamu tidak akan mengenal aku. Orang yang mengenal Yesus adalah orang yang mendapat kasih karunia dari Bapa. Hanya orang-orang yang mendapat kasih karunia dari Bapa, hanya merekalah yang mengenal Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata, orang yang diberikan Bapa kepadaku tidak akan aku tinggalkan. Aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Aku akan hidupkan dia pada akhir zaman. Wow. Dari konteks inilah kemudian Yesus selanjutnya berbicara tentang roti hidup itu. Oleh karena itu kita harus memahami secara benar. Jangan saudara kemudian berpikir bahwa kalau makan perjamuan kudus, kemudian kita mengimani roti itu adalah tubuh Yesus dan anggur itu adalah darah Yesus, maka sama seperti orang Yahudi kita berpandangan bahwa itu adalah kanibalisme. Itu adalah kanibal, memakan tubuh dan minum darah manusia. Saudara, sejarah gereja itu telah menunjukkan bahwa banyak orang salah paham terkait dengan perjamuan kudus. Ketika kita berkata bahwa roti ini adalah tubuh Yesus dan anggur ini adalah darah Yesus, dan ketika kita makan roti, kita minum anggur, orang kemudian menstigma bahwa orang-orang Kristen adalah kelompok kanibal. Tapi saya ingin beritahukan, Tuhan Yesus sudah berfirman kepada kita, apabila kamu tidak makan tubuhku dan kamu tidak minum darahku, maka kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Mengapa penting untuk ini? Saudara, kalau kita baca struktur dari Injil Yohanes, dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, saya ingin baca buat saudara, Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata begini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kalau kita baca ayat ini berbicara tentang Yesus Kristus sebagai Sang Firman. Ayat yang 11 kemudian berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat yang ke-12 kemudian berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Elohim. Saudara, dalam mukadimah sebenarnya Yohanes sudah memberitahukan bahwa Yesus Kristus sudah ada di dalam dunia. Dia adalah terang itu. Dia menciptakan dunia ini. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini itu tercipta melalui firman Tuhan. Dan dalam mukadimahnya, dalam pendahuluannya, Yohanes sudah berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah pencipta semesta. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Oleh karena itu ayat yang ke-12 berkata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika orang-orang Yahudi, saudara, menolak Kristus, orang-orang Yahudi tidak mau percaya kepada Yesus, orang-orang Yahudi malah menyalibkan Yesus, maka keselamatan itu terbuka buat saudara dan saya. Maka keselamatan itu diberikan kepada semua orang dari segala bangsa
yang percaya di dalam namanya. Dan firman Tuhan kemudian berkata, orang-orang yang percaya di dalam namanya, orang-orang itu bukan diperanakan dari darah atau dari daging jasmani, bukan pula dilahirkan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Elohim. Apa maksudnya, saudara? Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Kristus, orang yang percaya kepada Yesus, mereka itu terjadi bukan karena kelahiran secara daging, tapi mereka ada karena kelahiran secara rohani. Nah, dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, saya ingin mengajak saudara supaya saudara memahami kronologi pemahaman tentang penyatuan tubuh dengan Kristus. Jadi kalau pertama kita sudah ditunjukkan oleh Injil Yohanes, oleh penulis Injil Yohanes, bahwa ketika berbicara tentang penyatuan tubuh itu, Yohanes sudah mulai dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang itu bukan lahir dari keinginan jasmani seorang laki-laki, bukan lahir dari darah dan daging, tapi lahir dari kehendak Tuhan. Atau orang-orang yang percaya kepada Yesus, yaitu saudara dan saya, ini adalah lahir bukan karena kita keturunan manusia, keturunan orang tua kita, tapi kita lahir secara rohani karena kehendak Tuhan. Saudara dan saya ada, itu karena Tuhan yang menginginkan saudara dan saya ada. Karena itu mari kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6 ini ketika Nikodemus datang, saudara. Jadi cerita ini berbicara tentang kelahiran baru. Ketika Nikodemus datang kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana supaya saya memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus kemudian berkata bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus mengalami kelahiran baru. Nikodemus kemudian berkata, Tuhan, bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin seorang yang telah dewasa itu bisa dilahirkan kembali? Apakah dia masuk ke dalam rahim ibunya dan kemudian dilahirkan kembali? Tuhan kemudian berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, apabila kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Apabila kamu tidak dilahirkan kembali, maka kamu tidak akan melihat kerajaan sorga. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata pada ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi selanjutnya Yohanes kemudian ingin memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa ada dua kelahiran di dunia ini. Yang pertama kelahiran dari daging, dan yang kedua kelahiran dari roh. Saudara, kelahiran dari daging adalah kelahiran alamiah. Kelahiran secara natural. Kelahiran jasmani. Di mana saudara dan saya pasti punya ayah dan ibu. Kita pasti punya orang tua. Kita pasti lahir dari rahim ibu kita. Lahir dari rahim orang tua kita. Dan ketika kita lahir dari rahim orang tua kita, firman Tuhan berkata, itu adalah kelahiran secara jasmani. Kita menjadi manusia jasmani. Tapi selanjutnya ada kelahiran yang lain. Yang oleh firman Tuhan dikatakan kelahiran dari roh. Atau kelahiran rohani. Kelahiran rohani ini adalah kelahiran yang seperti apa? Tuhan Yesus kemudian memberitahukan, barang siapa yang dilahirkan dari daging, tadi kelahiran jasmani, maka dia cuma daging, saudara. Dan firman Tuhan berkata, darah dan daging tidak akan memasuki kerajaan sorga. Tetapi siapa yang dilahirkan dari roh, huruf besar, yang dilahirkan dari Roh Kudus itu, yang dilahirkan dari Roh Tuhan itu, maka dia adalah roh. Dia adalah makhluk rohani.
Bagaimana kelahiran secara rohani itu bisa terjadi? Saudara, dalam sejarah kehidupan manusia, hanya ada satu pribadi yang dilahirkan karena Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir bukan dari keinginan seorang laki-laki. Yesus Kristus lahir bukan dari keinginan seorang suami. Yesus Kristus lahir dari keinginan Roh Kudus. Yesus Kristus lahir karena rencana Elohim, karena rencana Bapa. Dialah satu-satunya pribadi yang lahir dari Roh Kudus. Dan ketika dia lahir dari Roh Kudus, maka siapa yang dilahirkan dari Roh, yaitu dilahirkan dari Kristus, maka dia menjadi makhluk rohani. Apa maksudnya? Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, mulai ayat yang ke-40-an, saudara akan lihat kalau baca secara lengkap, maka saudara akan melihat bagaimana kemudian selanjutnya Rasul Paulus berbicara tentang dua kelahiran ini. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca supaya kita memahami tentang penyatuan tubuh. Mari kita baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, mulai ayatnya yang ke-48 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, yaitu Adam, saudara. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia di sini huruf besar, yang berasal dari sorga. Dia yang huruf besar itu adalah Kristus. Dia yang sebelumnya itu adalah Adam. Jadi makhluk-makhluk alamiah sama dengan Adam yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan Yesus Kristus yang berasal dari sorga. Itu ayat 48, 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, yaitu rupa yang dari Adam, yaitu rupa yang daging, yaitu rupa yang dari tanah, demikian pula kita akan memakai rupa yang dari sorga, yaitu rupa yang dikenakan oleh Kristus, rupa Elohim itu sendiri. Saudara-saudara, kata Rasul Paulus, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Elohim, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Elohim yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, pada ayat yang ke-48, Rasul Paulus langsung menegaskan kepada kita bahwa ada dua tubuh. Ada dua tubuh, yaitu tubuh jasmani yang dari debu tanah dan tubuh sorgawi yang dari sorga. Kalau saudara baca dari ayat yang ke-40, saya akan baca buat kita supaya kita makin jelas. Ayat yang ke-40, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi.
Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Sama seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Jadi saudara, dari semua ayat yang kita baca tadi, dari banyak ayat yang kita baca tadi, firman Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa tubuh jasmani ini, tubuh Adam ini, tubuh yang dari debu tanah ini akan kita tinggalkan karena ini adalah tubuh yang dapat binasa. Tapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita, tubuh yang dapat binasa ini nantinya akan diganti oleh Tuhan dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Ketika Yesus Kristus datang di awan-awan untuk menjemput saudara dan saya, orang-orang percaya, mereka yang sudah lebih dahulu mati, firman Tuhan berkata, mereka akan dibangkitkan dan diubahkan, diberikan tubuh yang baru. Sedangkan kita yang masih hidup, kita kemudian akan diubahkan, diberikan tubuh yang baru. Dan bersama-sama kita akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita berbicara tentang perjamuan kudus ini, kita bicara saat ini tentang apa? Yaitu tentang penyatuan tubuh. Kenapa harus ada penyatuan tubuh? Karena darah dan daging kita ini, darah dan daging yang berasal dari debu tanah ini, darah dan daging yang kita warisi dari Adam ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu saudara, kita harus mengenakan tubuh Kristus. Kita harus mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa, yaitu tubuh yang turun dari sorga, yang telah Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Lewat perjamuan kudus ini saudara, kita bisa mengerti dan kita bisa memahami bahwa kita mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Lewat perjamuan kudus ini, kita kemudian memakan tubuh Yesus, meminum darah Yesus, dan di dalam iman kita percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita menjadi satu dengan tubuh Yesus dan mendapat bagian dalam Kristus. Maka pada saat itu kita percaya ketika nanti Yesus datang di awan-awan untuk menjemput saudara dan saya, maka saudara dan saya diubahkan tubuhnya untuk menjadi serupa dengan tubuh Yesus, dan kita terhisap, terangkat untuk bersama dengan Yesus. Jadi kalau kita berbicara nanti tentang pengangkatan, kita juga sedang berbicara tentang tubuh yang diubahkan. Karena hanya tubuh yang sama dengan tubuh Kristus yang menanti di awan-awan di langit yang kedua itu, maka kita bisa terhisap, kita bisa ditarik, kita bisa diangkat untuk bertemu dengan Dia. Tuhan datang menjemput kita, mengangkat kita, bukan dengan tubuh yang fana ini. Karena sekali lagi, tubuh yang binasa ini tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Jadi saudara, kalau kita bicara perjamuan kudus, maka sekarang kita bicara tentang penyatuan tubuh. Yang kedua saudara, saya akan persingkat khotbah saya. Kalau kita bicara tentang perjamuan kudus, kita sedang berbicara tentang DNA dan genetika ilahi.
Firman Tuhan berkata dalam bacaan kita tadi, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 tadi, kita sudah ditunjukkan oleh Tuhan langsung saudara, bagaimana apa yang dimaksud dengan genetika ilahi itu. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati." Saudara, manusia itu mendapatkan DNA. DNA itu adalah tanda spesifik dari setiap manusia. DNA saya berbeda dengan DNA saudara. DNA saya warisi dari orang tua saya. Setiap manusia itu memiliki tanda DNA-nya. Dan untuk mengetahui DNA itu biasanya yang paling biasa dilakukan, yaitu bisa dilihat lewat daging dan bisa terlihat dalam darah. Saudara, dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 18, Yohanes pertama ayat 18, firman Tuhan berkata begini, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Saudara, kata yang digunakan adalah anak tunggal Elohim. Kata anak tunggal Elohim ini dalam bahasa Yunani monogenestheos. Monogenestheos itu mono satu, genes itu adalah gen, theos itu adalah Elohim. Jadi monogenestheos itu artinya satu-satunya genetika dari Elohim. Satu-satunya genetika dari Elohim yang turun dari sorga, itu adalah Kristus, itu adalah Yesus. Oleh karena itu ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita dilahirkan kembali dalam Yesus. Kita memiliki genetika Kristus, kita memiliki genetika Elohim, kita memiliki genetika monogenestheos itu. Kita memiliki genetika yang satu-satunya datang dari Elohim, dan itu hanya ada di dalam genetika Kristus. Kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, maka secara langsung saudara dan saya memiliki genetika ilahi. Oleh karena itu, lewat perjamuan kudus itu, ketika kita makan daging Kristus, ketika kita minum darah Yesus, maka secara langsung kita kemudian mengkonsumsi genetika ilahi, dan terjadilah penyatuan itu, bahwa genetika daging kita itu digantikan oleh genetika ilahi. Di dalam tubuh kita yang fana ini terdapat genetika ilahi sebagai penanda yang diberikan oleh Tuhan buat saudara dan saya. Itu adalah mark, itu adalah tanda yang Tuhan taruh buat saudara dan saya. Jadi lewat perjamuan kudus ini, maka ada tanda ilahi di dalam diri saudara dan saya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang dan kita akan doakan sama-sama roti dan anggur yang ada di tangan kita, ataupun roti maupun sarana-sarana yang kita persiapkan untuk perjamuan kudus. Kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga roti dan anggur ini dan semua sarana yang digunakan saat ini, apapun itu yang kami gunakan untuk kami angkat saat ini, kami sucikan dalam nama Tuhan Yesus, menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Sehingga ketika kami makan sarana perjamuan kudus ini
itu menjadi daging dari Tuhan Yesus Kristus, dan ketika kami minum sarana perjamuan kudus ini, itu layak menjadi darah Kristus. Karena itu kami sucikan, kami kuduskan semua sarana perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ia akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Dalam hidupku, pengorbanan
Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kami ingin memberitahukan bahwa Home Ministry terus melayani jemaat Tuhan. Dan Sobat Home Ministry, atas nama Gembala Sidang Home Ministry, yaitu Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi saudara-saudara, atas semua kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu. Dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu. Diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, Amin.